Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 8 Januari 2023 dengan judul renungan Kepadanya lah aku berkenan. Sebelumnya kita akan mengawali persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, momen perjumpaan Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus dicatat di dalam Injil Matius sebagai perjumpaan yang pertama kali ketika bersama berada di Sungai Yordan dalam peristiwa baptisan. Sekalipun demikian, Injil Lukas nampaknya ingin melengkapi latar belakang perjumpaan ini dengan mencatat bahwa perjumpaan pertama kali antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus adalah melalui kedua ibu mereka, Maria dan Elisabet, yang bercakap-cakap tentang kemuliaan Allah dalam rencana kehidupan mereka. Dengan demikian, sesungguhnya kita diajak untuk memahami
pentingnya perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis dalam kerangka mewujudkan karya penyelamatan dari Allah. Melalui Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini, nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan, memberi sukacita, semangat kepada setiap kami untuk terus boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, kami juga bersyukur, kami mohon tuntunan untuk ketika kami membaca dan merenungkannya, biarlah kami boleh memahami dengan benar, bahkan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan Saudara, penulis Injil Matius menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun Yudea untuk menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis juga menegaskan bahwa pelayanan baptisan yang dilakukannya dengan baptisan air merupakan tanda pertobatan. Namun, Yesus Kristus yang akan datang itu akan membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Hal ini merujuk pada keraguan orang banyak tentang kehadiran Sang Mesias. Bahkan mereka menganggap bahwa Mesias itu ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Untuk menghindari hal tersebut, maka Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Ayat 13 sampai dengan 15 menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan ini menghadirkan rasa antusias yang tinggi dari Yohanes Pembaptis. Di saat yang sama, Yohanes Pembaptis berupaya merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan mengatakan bahwa yang perlu dibaptis adalah dirinya, bukan Yesus. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakpahaman Yohanes Pembaptis akan rencana Allah yang lebih besar dari sekedar pertobatan, seperti yang dilakukan melalui baptisan air Yohanes Pembaptis. Secara tegas, Yesus menolak untuk membaptis Yohanes Pembaptis karena baptisan yang akan dilakukan kepada Yesus Kristus merupakan wujud jalan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Jadi, sejak baptisan Yesus pada saat itu, makna baptisan tidak lagi berpusat pada pertobatan, tetapi pada kesediaan untuk mengikut jalan keselamatan yang sudah Allah rencanakan bagi kehidupan manusia.
Pada intinya, tujuan karya keselamatan Allah harus diwujudkan melalui peristiwa baptisan yang dialami oleh Yesus Kristus, karena hanya dengan demikianlah tujuan baptisan Yesus akan terwujud secara nyata, yaitu menunjukkan bahwa seluruh rencana Allah ada pada anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan utama dalam perikop ini adalah tentang seruan Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, yang merupakan seruan tentang pengenalan bahwa Yesus adalah anak Allah yang selama ini sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Perkataan ini juga merupakan pengakuan bahwa Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia. Bahkan beberapa penafsir juga menegaskan bahwa baptisan ini menjadi momen awal pelayanan Yesus di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Bagi kita di masa kini, momen baptisan merupakan panggilan dari Allah kepada umat-Nya. Kita dipanggil bukan hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk hidup selaras dengan rencana dan panggilan Allah. Dengan menerima baptisan, itu berarti kita meyakini bahwa kita siap untuk hidup dalam rencana Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita bersedia atau berkomitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meyakini bahwa Roh Kudus juga selalu menolong kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Dengan demikian, sesungguhnya panggilan dari Allah tidak pernah berhenti bagi kita, sebab kita hidup dalam panggilan-Nya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat terus memahami panggilan baptisan itu. Ajarkanlah kami juga agar kami dimampukan menjadi teladan yang baik bagi mereka yang sedang bergumul untuk menerima panggilan hidup dalam keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita berusaha, kita akan belajar terus menjadi contoh yang baik dalam menghidupi makna baptisan, sehingga semakin banyak orang yang juga yakin dan siap menerima panggilan keselamatan Tuhan melalui baptisan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.